Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman Rahimnya masih berikan taufik kepada kita. Allah takdir kita, Allah gerakkan kita dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di halaman rumah Bapak Yadi. Tujuan utama adalah merayakan, memperingati haul daripada Mbah Rebo Martosibun, Mbah Rebo Martosibun yang ke-30. Dan kita jamaah pengurus Safari Maulid Dompleng ikut melakukan aktivitas kita yang sifatnya rutin dalam satu tahun. Rangkaian Safari Maulid malam hari ini malam yang ke-47 insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan malam ini, aktivitas yang kita lakukan oleh Allah dicatat sebagai amal soleh ingkang makbulan, dan semoga kesenangan kita, kegembiraan kita dalam rangkaian Safari Maulid ini oleh Allah dicatat sebagai salah satu bukti rasa senang, rasa bahagia, tondo tresno kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan berkahnya Allah yang diberikan kepada Sohibul Hol Mbah Rebo Sutosibun Martosibun, Mbah Rebo Martosibun, kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ketika saya mendengar kata haul, salah satu perkara yang istimewa menurut saya ngomong menurut saya ini nggak nyentuh guru gembul ya, budiananya guru gembul menurut saya, karena saya pernah mendapatkan satu kalimat bahwa ketika diadakan acara haul atau peringatan kewafatan merupakan satu hari yang istimewa bagi siapa? Sohibul Hol dan para zuriyahnya. Karena disitulah bagi Sohibul Hol merupakan hari lebaran atau hari raya. Kalau kita orang muslim yang masih ada di alam dunia ini, hari lebaran kita bisa jadi hari Jumat, hari lebaran kita bisa jadi tanggal 1 Syawal atau juga tanggal 10 Dzulhijjah. Ada banyak lebaran. Tapi bagi Sohibul Hol, ketika diadakan acara haul semacam ini merupakan lebarannya. Makanya tadi saya sedikit berharap, saya sudah sampaikan kepada Ustadz Muhajir, nanti sedikit diceritakan tentang riwayat kehidupan daripada Sohibul Hol, orang yang di Hol ini tadi. Insya Allah saya ada prasangka baik ketika diadakan haul ini. Insya Allah orang ini istimewa, bisa jadi istimewa bagi keluarganya, zuriyahnya, bisa jadi istimewa bagi lingkungan sekitarnya. Kalau yang saya dengar dari beliau Mbah Yai Yadi, beliau tadi sedikit bercerita bahwa Mbah Soleh, Mbah Rebo Martosibun, ya benar, Sipun apa Sibun? Bun B. Mbah Soleh Martosibun merupakan yang babat dari wilayah Gilis. Kan itu toh. Sekedap sih tak kerpek nang mriki wonten lho. Napa niku? Dusune Gilis. Gilis. Mbah Rebo Martosibun niku ingkang babat dusun Gilis napa desa Senapa Gilis tuh? Desa Bajar tulisan
bolak-balik. Beliau seorang yang babat di sini. Saya tanya, apa babat Islam atau yang menyebarkan agama Islam atau yang wilayah gitu. Ternyata katanya beliau wilayah. Kalau di sini di Kholi yang ke-30 berarti wafat beliau kurang lebih saya hitung tadi tahun 1994 plus sedone 1994, selisih 1 tahun dengan abah saya. Abah saya meninggal tahun 1995. Ya, kurang lebih sedikit sama yang insya Allah nanti kita akan hadir di Malang, hallnya Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Aidrus, dan juga nanti insya Allah akan hadir juga hall Sulu, ya, hallnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Jadi ketika di situ diadakan hall bukan lebaran. Kenapa? Karena anak turunnya akan numpuk semua, akan kumpul semuanya. Nah disitulah kesempatan bagi kita untuk mempelajari daripada biografi yang di hall ini. Bukti keberhasilan daripada orang terdahulu adalah kita. Kita ini hasil didikan orang terdahulu yang dinyatakan insya Allah sudah sukses besar beliau. Karena sudah menghasilkan kita yang mohon maaf duriahnya akan mengadakan acara semacam ini. Kalau beliau tidak sukses, tidak mungkin anak turunnya akan mengadakan acara haul. Ya terlepas dari perbedaan pendapat, ada yang mengatakan hall itu diperuntukkan untuk seorang tokoh dan ini dan itu, ya tafadhol silahkan. Tapi kalau bagi saya haul itu ya untuk orang yang berjasa bagi kita. Kita siapa? Kalau anaknya berarti untuk anaknya kita, untuk keluarganya. Haul untuk orang tua kita. Ya itu hanya perbedaan. Insya Allah jangan dipermasalahkan. Memang ada tokoh-tokoh termasuk mohon maaf Habib Anis, Muhammad Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, cucu daripada Sohibul Maulid, bukan haul, tahlil. Kalau Habib Anis itu tahlil, bukan haul. Haulnya ya Habib Ali aja. Wallahu a'lam. Termasuk mohon maaf, orang terdahulu hasil didikannya sudah terbukti kita. Cuman kita tinggal copy paste kalau bahasa saya. Makanya ketika diadakan hall, maka ceritakan sedikit daripada aktivitas keseharian daripada Sohibul Hall untuk sebagai pegangan kita menjalani kehidupan ini. Beliau sudah sukses. Kalau saya berani mengatakan beliau sudah sukses. Buktinya apa? Ya kita ini tadi. Kita mau cari cara lain. Loh kita punya background kok. Kita punya uswah kok. Salah satunya adalah mungkin orang tua kita. Lebih lagi nanti kita punya guru, ya guru kita. Jangan nyelentang kepada yang lainnya. Beliau sudah punya paten cara menjalani kehidupan ini. Kita tinggal nyontoh. Makanya di acara hall ini disampaikan, mungkin saya tidak tahu, mungkin Mbah Rebo Martosibun punya satu aktivitas jam sekian, biasanya melakukan aktivitas ini sampai jam sekian. Loh, kalau kita juriahnya minimal saya katakan di sini harusnya tinggal nyontoh melakukan ini, melanjutkan aktivitasnya di sini. Sebagai apa? Ya bekal kita untuk dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Tidak nutup kemungkinan loh, kita akan nyusul seperti Mbah Rebo ini tadi. Ini saya ngomong masalah haul dulu sedikit, karena istimewa bagi saya haul itu. Nah nanti termasuk adab kita di dalam menghadiri acara haul harus diperhatikan. Karena mohon maaf, iblis secara umum dan bala tentaranya mereka tidak rela, betul-betul tidak rela ketika manusia anak keturunan Nabi Adam itu melakukan amal soleh. Mereka tidak bisa memutus amal soleh tersebut secara langsung frontal diputus. Contoh, orang yang sering hadir di majelis, kecil kemungkinan iblis bisa memutus daripada aktivitas atau kesenangan dia untuk duduk di majelis. Akan tetapi iblis bisa mengurangi daripada
aktivitas di ibadah majelis ini sehingga harusnya bernilai ibadah maka tidak bernilai ibadah. Salah satu caranya adalah merusak etika, merusak sopan santun, merusak tata krama, adab-adab di dalam bermajelis. Ini saya kasih dulu majelis. Kalau di dalam ibadah yang lain juga semacam seperti itu. Dari derajatnya manusia ini diturunkan, derajatnya diturunkan dari yang afdol menjadi mafdul, dari yang utama turun derajatnya. Dengan apa? Dirusak adabnya ketika melaksanakan ibadah, termasuk di dalam majelis ini, termasuk ketika menghadiri acara haul. Mohon maaf ya, ini mungkin akan banyak tersinggung, tapi tetap akan saya sampaikan. Nek jenengan tersinggung ya kula ngapunten. Kalau jenengan mengadakan acara haul, ngapunten nggih, baik itu nanti ada rangkaian tahlil, rangkaian acara ini dan itu dan ini. Nah, jangan sampai ada perkara yang melanggar syariat agama. Ngadakne haul ngundang asululu. Mengadakan acara haul mengundang asulule ditulisi tasyakuran. Nauzubillah min. Kemudian yang ini banyak terjadi. Mohon maaf, ngapunten menawi jenengan tergores manahe panjenengan. Ketika acara inti haul ini tadi, ya kados niki wau nek maksud kula inti ini karena harapan saya inti daripada haul ketika diceritakan biografi atau perjalanan hidup daripada yang dihaulin. Jangan sampai mohon maaf ada aktivitas merokok. Nah, iki ono sebagainya gak cocok be aku wis gak soal. Sing ngorwati yo ngapunten. Memang betul di situ. Bagaimana kita akan doa kita diperhatikan oleh Allah. Akan tetapi sebelum kita berdoa kita melakukan satu perkara yang tidak disukai oleh Allah wa Rasuli. Badhe donga niki, badhe donga. Entah Yasin, entah tahlil atau keduanya. Banyak yang melakukan aktivitas yang tidak disenangi oleh Allah wa Rasuli, yaitu aktivitas merokok. Mungkin temeriki pun kadung napa nggih, pun kulino nggih. Nek badhe tahlil niku wis rokokan. Tadi dikatakan oleh MC jangan merokok. Kenapa sih kok nggak boleh merokok ketika akan melakukan aktivitas di sini? Karena ketika ada orang yang merokok ketika acara pembacaan maulid semacam ini, Nabi Muhammad SAW tidak mau hadir, tidak mau hadir. Bahkan kalau lebih jeli lagi, ada di antara kita yang ngantongi rokok, yang ngesai rokok. Kan Nabi semerap tidak mau hadir. Cuman dari jauh tok melihat aktivitas kita. Dari jauh. Ya mungkin saat ini mungkin belum 100% bisa membersihkan daripada aktivitas tersebut. Tapi ya jangan putus asa. Ketika diingatkan, ya mohon maaf kita saling menghargai, saling menghormati. Kembali kepada yang ingin saya bicarakan dari perkara haul tadi, yaitu ibadah yang kita lakukan. Iblis akan menurunkan derajat kita dari afdol menjadi mafdul, turun derajat dengan cara merusak atau mengurangi etika, tata krama, sopan santun atau adab ketika melakukan ibadah. Kalau orang yang sudah menduduki tingkat yang tinggi, mohon maaf, beliau melakukan satu ibadah, mungkin kalau kita melihat ribet. Contoh dalam sholat saja. Ketika orang ini betul-betul berusaha untuk menjadikan ibadahnya berkualitas, banyak faktor yang akan dilakukan. Contoh sebelum sholat, mereka wudhu dengan menyempurnakan wudhunya. Bagaimana cara menyempurnakan wudhu? Dengan melakukan ajaran-ajaran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Banyak hal di situ, termasuk salah satunya bersiwak sebelum melaksanakan wudhu. Nah, sunah-sunah dalam wudhu dilakukan. Setelah itu akan sholat. Baju dipilih, tidak sembarang baju yang digunakan untuk sholat. Memang di dalam hukum fikih, kalau kita melakukan sholat, pakaian yang kita gunakan, ya dijelaskan di situ bukan pakaian yang ada najisnya.
Kemudian pakaian ini menutup aurat. Itu di dalam ilmu fikih. Sebagian orang mencari apa? Agar yang dilakukan ibadahnya berkualitas dengan mengaitkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sukanya baju apa? Misal Rasul Muhammad SAW suka pakai gamis, warna yang paling disuka putih. Kemudian melengkapi bahasanya aksesoris atau atribut di dalam sholat, ada surban, pakai surban. Kemudian ada satu lagi imamah, maka pakai imamah. Tanya pribadi kita sudah enggak berusaha untuk mendapatkan hal semacam itu? Sebagian manusia mengatakan, oh ribet. Iya betul, memang ribet. Untuk satu perkara yang istimewa ribet, ya memang sudah sewajarnya ribet. Akan tapi kita akan mendapatkan satu perkara yang sangat istimewa, yang perlu kita pahami di situ. Ya termasuk hadir majelis semacam ini. Mungkin ada sebagian, entah salah satu di antara kita atau yang lainnya, Allah berikan satu pemberian. Kalau kemarin di Kopen saya katakan al-imdad, yang mana ketika orang ini mendapatkan al-imdad, maka akan mendapatkan satu perkara batiniah yang sangat menyenangkan. Kalau Habib Umar mengatakan, ketika kamu mendapatkan satu perkara kebahagiaan di dalam ibadah, maka untuk ibadah berikutnya cari, suruh nyari. Siapa tahu akan mendapatkan al-imdad lagi. Kalau minas sholihin akan terus mendapatkan al-imdad, dengan mudahnya mendapatkan al-imdad, satu kebahagiaan di dalam hati, entah itu ketika sholat, entah itu ketika baca Quran, entah itu ketika berzikir, entah itu ketika menghadiri majelis, entah itu ketika bersolawat, pasti akan dapat. Allah sebar al-imdad ini. Akan tapi kalau kita harus nyari di sini, makom kita masih nyari. Mungkin saya ingat suatu ketika saya sebut namanya dengan tujuan untuk memberi contoh. Kalau jenengan ingat, saya ingat betul dulu, kalau safari maulid yang dulu kalau tidak salah, tapi tempatnya saya agak lupa. Munsyid kita itu ketika baca qasidah, dia nangis dalam hati kecil saya, Masya Allah, saya iri saya. Kok sing untuk munsyid gitu, aku kok gak itu, saya kok gak dapat, padahal saya ingin mendapatkan itu. Satu ketenangan ketika melakukan amal ibadah itu istimewa. Cuman bukan itu tujuannya bukan itu. Itu makanya dikatakan ketika saya berbicara dengan seseorang mengatakan itu pemberian, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cari di situ. Jelaskan, tidak saya jelaskan sekarang. Ada ikhtiar dohir jasmani, mempersiapkan untuk mendapatkan al-imdad. Kemudian ada ikhtiar batin. Kalau kemarin di komen saya katakan ikhtiar batin adalah mengosongkan hati. Bagaimana mengosongkan hati? Nah, nanti part 2 atau itu sudah yang lain. Tapi ketika itu saya tanya, saya perhatikan konsep ini dari awal. Ketika sebelum mendapatkan al-imdad ini tadi, aktivitasnya biasa kok. Ya seperti biasanya. Lo kadang dulinan HP. Lo tersinggung kayak aku ngomong, macam gitu loh. Kadang mainan apa. Tapi pada saat dia qasidah ini, la ilaha illallah, saya koyok ngono mereka. Itu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ada satu faktor di sini. Mungkin pada saat itu dia mendapatkan al-imdad ini, hatinya kosong dari yang lainnya, hatinya kosong dari dunia. Tapi kalau kita ingin mendapatkan, kita persiapkan ini. Saya ini tadi berusaha tapi tidak dapat. Hati saya pengen pegang HP, tapi enggak. Tapi gak entuk saya tidak dapat. Tidak berdasarkan al-imdad ini tadi. Bagi anda yang dapat, alhamdulillah. Besok safari maulid hari 48, cari lagi di situ. Siapa tahu setiap malam ketika kita baca maulid, Allah izinkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan ini tadi. Dan itu yang menjadi salah satu motivasi kita untuk lebih tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dengan asbab itu tadi menaikkan derajat kita di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya dipikir kita sekarang dari tempat tinggal kita masing-masing sekarang ke sini, ke Bilis, besok pindah lagi di
kerik, biji kerik. Oh pindah waduk nih. Waduk, besok lagi pindah ke bener. Bukan hanya aktivitas pindah tempat, itu sudah syukur, sudah alhamdulillah. Kita naik derajatnya, 7 tahun kita safari maulid. Mosok gurungin anginnya. Tidak mendapatkan satu perkara yang ya Allah tahun depan kita dapat enggak ya safari maulid lagi. Kalau harapan saya kepada Allah, semoga kita semuanya hati-hatinya, hati yang terkait dengan safari maulid, terkhusus kepada beliau Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Kaf, izinkan nanti oleh Allah diizinkan untuk mengikuti, mendampingi kita dalam rangkaian safari maulid ini dalam keadaan yang lebih baik zahir wa batinnya insyaallah. Allahumma amin. Pas setengah 11. Nah, ini Gus Ulul wis diinkluk niku wis paham. Di ngapunten nggih, ajake kathah sing berarti kula aturaken, kula sampai akan teng jenengan kuwadah, termasuk terutama bab adab ketika bermajelis. Dari situ insya Allah kita akan naik derajatnya meskipun step by step. Paham gak yang gini? Dari satu langkah terus nanti sampai tinggi. Semoga Allah tata niat kita, Allah tata zahir kita, Allah tata batiniah kita, sehingga setiap saat ketika Allah berkehendak kita mendapatkan satu pemberian yang istimewa, yaitu al-imdad, kebahagiaan batiniah kita menjadi bunga bahagia bibarakatil. Kalau daat ini Sohibul Hal, kalau untuk selanjutnya juga baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.